Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa bertemu melalui atau secara virtual untuk kegiatan kultum pada hari ini, yang insya Allah sekarang kita sudah memasuki pada hari ke-28 di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelesaikan kewajiban kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Pada kesempatan kultum kali ini, Bapak akan membawakan tema tentang ujian dan cobaan yang dalam kehidupan kita. Ujian atau cobaan ini memang sudah selayaknya, ya, sudah sepantasnya diterima oleh seorang hamba atau seorang manusia ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, ini sudah menjadi ketetapan Allah bagi siapa yang hidup. Bagi siapa yang beriman pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertuang dalam Quran surat Muhammad ayat 31 yang artinya, "Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar berjihad dan bersabar di antara kamu." Jadi memang sudah Allah tetapkan dan Allah akan benar-benar menguji kita untuk menguji keimanan kita. Selama kita beriman, insya Allah kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian ini pengertiannya bukan hanya kesusahan, bukan hanya kekurangan, tapi juga bisa jadi kesenangan. Banyak orang yang berhasil diuji dengan kesusahan. Ketika diuji dengan kesusahan, mereka banyak meminta pertolongan kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, banyak harta, kekayaan, banyak orang-orang yang lupa. Jadi jangan kita berpikir bahwa ujian itu adalah hanya sebatas kesusahan atau kemiskinan saja. Tapi kekayaan pun atau kesenangan pun itu merupakan ujian keimanan. Nah, ada beberapa ujian ya yang pasti dialami oleh seseorang ya ketika dia dinyatakan beriman. Yang pertama adalah ujian dari orang yang dengki, orang yang tidak suka sama kita. Ya, sebaik-baiknya kita pasti ya kemungkinan ada saja yang tidak suka sama kita, ada yang dengki, ada yang iri, terutama ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nah, ini suka ada orang yang hasud, yang sifatnya hasad, yang iri dan dengki. Kepengennya nikmatnya tuh dinikmatin sama dia aja, orang lain jangan. Jadi ketika ada teman yang punya motor baru, dia merasa iri, dia merasa dengki. Berpikir dalam hatinya bahwa itu, wah, seharusnya saya yang dapat kenikmatan itu. Harusnya saya yang mendapatkan motor itu. Berpikir lebih jauh lagi bahwa mungkin itu dia motor boleh utang atau apa, akhirnya timbullah fitnah. Nah, jadi kedengkian ini bisa menimbulkan kebencian, fitnah dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan ujian bagi seorang yang beriman. Nah, kita harus sabar dalam menghadapi ujian ini. Nah, yang kedua, ujian yang pasti dialami oleh orang-orang yang beriman adalah ujian yang dilakukan oleh setan yang menyesatkan. Nah, setan ini pasti akan terus menggoda kita supaya mengikuti jalannya menuju neraka. Pasti itu karena sudah menjadi janji setan kepada Allah. Saya ingin mengajak sebanyak-banyaknya anak-anak Adam, cucu-cucu Nabi Adam untuk masuk ke neraka bersama mereka. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 6 yang
berbunyi inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, yang artinya sungguh setan itu musuh bagimu. Jadi setan itu musuh, makanya jangan jadikan teman dia. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, dalam ayat tadi dijelaskan, setan itu musuh kita, musuh yang nyata. Jadi jangan dijadikan dia sebagai teman. Ya, bagaimana maksudnya kok menjadikan dia sebagai teman? Ya kita sering menuruti godaan-godaan setan. Nah itu berarti kita menjadikan mereka sebagai teman kita. Nah di bulan Ramadan ini kita ini sedang berpuasa. Kalau ada teman yang mengajak kita untuk tidak berpuasa atau mengajak kita untuk berbuat yang membatalkan puasa atau mengajak berbuat yang tidak ada manfaatnya, nah itu mending kita jauhi. Kenapa? Karena ya bisa jadi itu adalah setan yang berbentuk manusia. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya kita terlindung dari godaan setan. Itu ujian yang kedua yang pasti dialami oleh orang-orang yang beriman, yaitu setan yang akan terus menggoda kita. Nah yang ketiga, ujian nafsu yang menentang. Nah ini nafsu ini pada bulan puasa ini nih sedang kita kekang nih, sedang kita kurangi supaya nanti setelah bulan Ramadan nafsu kita bisa lebih terkendali. Nah, di bulan Ramadan ini kita nahan diri dari yang halal-halal, dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Nah diharapkan setelah Ramadan kita sama yang haram itu sudah pasti tahan. Kenapa? Karena di Ramadan kita udah dilatih, sama yang halal aja kita bisa tahan. Ya, jadi nafsu itu ya kalau diperturutkan ya memang tidak ada habisnya. Ya, ibarat air laut, kalau semakin diminum ya semakin haus. Semakin kita menuruti nafsu ya semakin haus, semakin kita terjerembab ke dalam kesesatan. Ini tertuang dalam Quran surat Yusuf ayat 3 ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Jadi nafsu itu selalu mendorong kita untuk berbuat jahat. Nah, makanya di sini kita latih diri kita supaya tidak terbiasa mengikuti hawa nafsu. Macam-macam nafsu itu, ada nafsu amarah, yang nafsu berbuat jahat, ya nafsu makan juga harus dikendalikan. Kenapa? Karena kalau berlebihan kita akan mendapat atau berdampak pada kesehatan kita. Nah, jadi itu sebagai penjelasan yang telah saya sampaikan. Intinya ada 3 ujian yang akan diterima oleh seorang mukmin atau seorang yang beriman. Yang pertama adalah ujian dari orang yang dengki, kedua ujian dari setan yang menyesatkan, dan yang ketiga adalah ujian nafsu yang menentang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalani ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga nanti kita bisa naik kelas, naik tingkat, naik derajat. Karena hakikatnya ujian adalah untuk meningkatkan derajat manusia. Kalau kita lulus bisa menghadapi ujian, insya Allah derajat kita bisa lebih tinggi lagi, baik di mata manusia apalagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup, mudah-mudahan dapat dipahami apa yang saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.